warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. فمنهم من
Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة عليها ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وأنصار رسول الله والمهاجرين مع رسول الله، ثم إلى روح سيدنا مهاجر الله أحمد بن عيسى، ثم إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وصولهم وفروعهم، ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد الحبشي ووالدينا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين، وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم خير البرية. الفاتحة. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. جنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أقرأ من عين يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقه وأصدق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى والأخلاق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم.
ربي صل على محمد أمر الصفا والوفاة خلاه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد عرى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من خير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا شوقا ولطيبة ضربت عشقا وأتيت إلى حبيبي وحتى يا قلب وللقرب رحمت عليك يا شوقا ولطيبة ضربت عشقا وأتيت إلى حبيبي وحتى يا قلب وللقرب صلي على السلام عليك يا رسول
Mudah-mudahan perkumpulan kita pada pagi ini menjadi sebab daripada turunnya rahmat dan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua selalu ada di dalam rahmat dan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian salawat dan salam kita aturkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas keluarga beliau, sahabat beliau,
keturunan beliau, pengikut beliau sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ulun muliakan para habaib, para zuriat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga bersama-sama hadir di dalam majelis peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para guru-guru agama, para asatiz, para tokoh masyarakat, Bapak Kepala Desa Sirap, dan juga semua masyarakat yang telah ikut merayakan, menghidupkan, dan sama-sama bekerja sama untuk mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Langgar ini. Mudah-mudahan semuanya yang hadir, yang sama-sama mengusahakan, bekerja sama, bergotong royong mengadakan acara ini, dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda, dengan keberkahan yang melimpah baik di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih ada di bulan Maulid atau bulan Rabiul Awal, dan kita juga diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bergembira, untuk merayakan, untuk bersyukur atas kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah berfirman, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami mengangkat engkau, zikraka, sebutanmu wahai Muhammad. Kami mengangkat, menaikkan sebutan engkau wahai Muhammad. Ini firman Allah yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah telah meninggikan nama baginda Nabi Muhammad. Allah telah mengangkat nama Nabi Muhammad baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan sebelum kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidaklah seseorang dikatakan seorang muslim, dikatakan orang yang beriman, kecuali dia bersyahadat kepada Rasulullah. Di dalam rukun Islam yang pertama adalah syahadat, syahadatain. Itu tidak cukup hanya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, tapi juga harus bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah. Sehingga Allah menyandingkan namanya dengan nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'na laka dzikrak. Juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, itu Rasulullah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pada satu tingkatan, satu kedudukan, satu wilayah yang tidak ada yang bisa masuk dalam wilayah tersebut selain daripada baginda Nabi Muhammad. Ketika Al-Isra wal Mi'raj, itu tidak ada yang sampai pada tempat itu selain daripada Nabi Muhammad. Allah mengangkat beliau pada satu tempat yang tidak bisa disentuh oleh makhluk yang lain selain daripada Nabi Muhammad. Wa rafa'na laka dzikrak. Jadi ini adalah kedudukan yang hanya diberikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama tafsir juga menjelaskan bahwa tafsir daripada ayat wa rafa'na laka dzikrak itu juga maknanya adalah wa rafa'na man zakarak. Artinya kami juga, kata Allah, mengangkat orang yang menyebut engkau wahai Muhammad, orang yang meninggikan engkau wahai Muhammad. Maka setiap orang yang mengangkat nama Nabi Muhammad, yang menyebut Nabi Muhammad, yang mengagungkan Nabi Muhammad, itu juga ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita di tempat ini, dalam kegiatan ini juga mengangkat, meninggikan nama Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad,
dan mudah-mudahan kita juga diangkat nama kita oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan kita juga diberikan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan oleh para ulama, barang siapa yang menjadikan dirinya di belakang Nabi Muhammad, maka dia akan diangkat oleh Allah bersama dengan Nabi Muhammad, mendapatkan kemuliaan bersama dengan baginda Nabi Muhammad. Dan barang siapa yang menjadikan dirinya di hadapan Nabi Muhammad, maka dia pasti akan dibinasakan oleh Allah, pasti akan dihancurkan oleh Allah. Artinya orang yang menentang Nabi Muhammad, melawan Nabi Muhammad, itu pasti akan dihancurkan, dibinasakan oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Kalau kita ada di belakang Nabi Muhammad, kita pasti akan mulia bersama dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya menempatkan diri kita ada di belakang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada hari ini kita masih dipilih oleh Allah, masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama meninggikan sebutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah pilihan Allah, orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita beberapa waktu yang lalu ada, ini khususnya anak kecil, kanakan halus, itu ada mendengar lagu yang viral kemarin yang judulnya Ojo Dibanding Ki. Mungkin kanakan halus ada nama. Itu sempat viral lagu ini ketika dinyanyikan anak kecil di Istana Negara. Itu sekitar sebulan lebih, di bulan Agustus kemarin itu ada lagunya. Ada lagu judulnya Ojo Dibanding Ki. Itu dinyanyikan oleh anak kecil yang namanya Farel. Mungkin nggak akan tahu. Nah ini lagu ini ada, kalau bahasa Indonesia artinya jangan dibandingkan. Itu bahasa Jawa. Itu lagu bahasa Jawa. Nah ini dibuat, lagu ini ada, kalau hadis itu ada asbabul wurudnya. Jadi ada kisahnya kenapa orang ini membuat lagu tersebut. Ini pengarangnya namanya Abah, ada Abah Lala kalau nggak salah, orang Jawa. Nah itu lagu itu dibikin karena ada dua orang yang bersaing untuk memperebutkan perempuan. Tapi yang satu miskin, yang satu kaya. Sehingga yang miskin ini mengatakan, jangan dibandingkan aku orang sugih, aku kurang modal kalau melihat dari sisi kekayaan kalah lawan sugih. Ini akhirnya dibikin lagu tersebut. Jadi yang menulis lagu ini karena temannya mengadu akan kemiskinannya, kalah bersaing memperebutkan perempuan karena musuhnya orang sugih. Nah itu kisahnya, jadi ada sejarahnya. Namun kalau kita mau berpikir sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau dari judul lagu ini Ojo Dibanding Ki, jangan dibandingkan, kalau yang lain selain Nabi Muhammad itu kau dibandingkan. Dan kata kau dibandingkan itu hanyalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada Rasulullah itu ada perbandingannya. Nah sugih ada mungkin yang lebih kaya lagi, yang alim ada yang lebih alim lagi, yang pejabat yang tinggi kekuasaannya ada yang lebih tinggi lagi jabatannya. Jadi semuanya ada perbandingan. Manusia yang tidak ada bandingnya hanyalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah disebut Al-Mukhtar, Al-Mustafa, artinya manusia pilihan, manusia yang di atas dari semua pilihan, di atas dari segala-gala pilihan. Itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga dulu di kota Mesir itu ada pintu gerbang. Jadi bila kita hendak masuk ke Mesir itu ada pintu gerbangnya. Di depan pintu gerbang Mesir itu ada tulisan Ya dakhila Mesir misluka kasir. Jadi bila orang hendak masuk kota Mesir itu ada membaca tulisan wahai orang yang masuk kota Mesir, yang kaya ikan itu banyak. Artinya wahai orang yang masuk kota Mesir, yang seperti engkau itu banyak. Jadi di Mesir itu kayak apa aja orang yang kaya masuk, pendatang, kayaknya itu banyak. Hendak yang alim, di sana ada yang lebih alim daripada ini. Di kota Mesir itu ada kepala daripada Sayyidina Husain, cucu Rasulullah. Kepala Sayyidina Husain di Mesir, awaknya di Karbala. Masuk Mesir, di Mesir itu ada Imam Syafi'i. Itu yang diakui kealimannya di antara 4 mazhab, yang paling alim, yang paling cerdas, yang paling banyak kelebihannya itu adalah Imam Syafi'i, imam kita. Di kota Mesir ada Al-Azhar, universitas tertua di dunia, yang mendidik para ulama, yang lahir di sana banyak ulama-ulama besar. Di Mesir ada Sayyidah Nafisah, cucu daripada Sayyidina Hasan, seorang waliyah, wali perempuan yang terbesar di zamannya. Jadi banyak orang sugih, banyak juga di Mesir. Harun di Mesir, yang dikatakan mengangkat kunci perbendaharaannya, gudangnya itu 70 ekor unta, itu angkut kuncinya aja. Orang paling sugih ada di Mesir. Banyak orang yang paling rusak, yang paling bahasa kita yang paling buntaknya di Mesir juga. Paling alim di Mesir, paling sugih di Mesir, yang buntaknya ada juga. Paling buntaknya manusia itu adalah Fir'aun. Paling buntaknya manusia karena mengaku Tuhan. Ini Fir'aun. Siapa yang kau melawan Fir'aun? Yang akhirnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang sangat tinggi jabatannya sehingga dia mengaku Tuhan. Orang yang paling bungas di Mesir juga Nabi Yusuf alaihissalam, yang paling terkenal dengan kebuasannya, ketampanannya. Siapa yang bisa mengalahkan ketampanan Nabi Yusuf? Itu di Mesir. Jadi yang baiknya di sana, yang rusaknya di sana. Jadi bila orang masuk Mesir, maka ikan itu banyak aja di sini. Artinya jangan sombong. Bila masuk kota Mesir itu jangan sombong, kayak ikan ini banyak aja. Nah itu kota Mesir. Jadi yang paling bungas Nabi Yusuf di Mesir, makanya terkenal orang-orang di Mesir itu keturunan Nabi Yusuf alaihissalam. Itu banyak di Mesir, ada yang di Lebanon, ada yang di Syam, di Syria. Sehingga dikatakan orang-orang Lebanon, orang Syria itu kalau mereka berjalan 10, nang bungasnya 11. Artinya saking wabihan bungasnya. Berjalan 10, nang bungas 11. Kita berjalan 10, 11-nya wallahu a'lam. Itu di Mesir. Jadi sehingga ada istilah kalau orang Mesir, orang Lebanon, orang Syria itu mereka matanya biru, bibirnya merah. Itu orang Syria, orang Lebanon. Mata-matanya biru, bibirnya merah. Kalau kita mungkin bisa kebalikannya. Mata kita abang, bibir kita biru. Nah ini keadaan di sana. Keadaan di sana. Jadi ini kalau nama itu ada bandingannya. Yang tidak ada bandingannya hanyalah baginda Nabi Muhammad SAW. Karena memang pilihan Allah. Karena memang beliau pilihan dari semua pilihan. Beliau adalah kesayangan Allah, kecintaan Allah. Banyak keistimewaan daripada baginda Nabi Muhammad, sehingga para ulama mengarang kitab seperti Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki itu ada mengarang kitab Muhammad al-Insanul Kamil. Muhammad Rasulullah itu adalah manusia sempurna. Kalau kita seberatan ada min plusnya, ada kurang lebihnya, ada kurang di sini, ada lebih di sini. Kalau Rasulullah itu plus saja, kada ada minnya.
Kita tuh ada kurang lebihnya. Ada yang baik di sini, ada yang kada baik di sini. Kalau Rasulullah itu baik sebenarnya, kada baiknya. Itu adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak keistimewaan beliau, banyak kelebihan beliau. Cuma dalam kesempatan ini mungkin hanya sedikit, karena kalau kita menyebut kelebihan Nabi Muhammad, kita sebut mulai hari ini sampai kiamat dan habis menyebut kelebihan Nabi Muhammad. Sehingga dalam satu riwayat disebutkan bahwa ada orang Yahudi. Orang Yahudi itu datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Ini ketika sudah wafat Rasulullah, ketika sudah wafat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka yang menjadi khalifah pada masa itu adalah Sayyidina Umar. Orang Yahudi datang, dan ini Yahudi adalah ulama daripada orang Yahudi. Lalu orang Yahudi ini berkata kepada Sayyidina Umar, tolong jelaskan kepada kami bagaimana akhlaknya Nabi kalian. Artinya akhlak Rasulullah. Tolong jelaskan bagaimana akhlak sifat daripada Nabi yang kalian banggakan. Kalian luar biasa cintanya, bangganya dengan Nabi kalian. Coba jelaskan dong akhlaknya kayak apa. Sayyidina Umar kada mampu. Sayyidina Umar kada mau menjelaskan yang sebenarnya akhlak Nabi itu kayak apa, kada sanggup. Coba engkau pergi kepada Bilal. Akhirnya orang Yahudi ini disuruh datang kepada sahabat Nabi Bilal, karena Bilal ini khadamnya Rasulullah. Datang kepada Bilal, kata Bilal, jawabannya sama, aku tidak sanggup menjelaskan akhlaknya Nabi Muhammad. Akhirnya disuruh pergilah engkau kepada putri Rasulullah. Pada waktu itu masih hidup putri daripada Rasulullah, Sayyidah Fatimah. Datang kepada Fatimah, jelaskan bagaimana akhlak ayah engkau Sayyidina Muhammad. Maka dia pun menjawab, Sayyidah Fatimah, aku tidak mampu. Yang mampu menjawab ini hanyalah satu orang, yaitu suamiku Ali bin Abi Thalib. Karena Rasulullah mengatakan, ada Madinatul Ilm wa Aliun babuha. Aku adalah kotanya ilmu dan Ali itu adalah pintunya. Maka yang mengerti tentang kota ilmu itu hanyalah pintu ilmu, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Akhirnya datang kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, kata orang Yahudi ini, coba jelaskan kepadaku tentang Nabi engkau, tentang akhlaknya. Lalu dijawab oleh Sayyidina Ali, sebelum aku menjawab, aku minta coba engkau sebutkan semua benda yang ada di dunia ini. Seluruh benda-benda yang ada di dunia ini coba engkau sebutkan satu persatu. Lalu dia orang Yahudi tadi kata, karena kalau aku menyebutkan benda sedunia ini biar aku habis umur pun kada mampu. Lalu kata Sayyidina Ali, ketahuilah, di dalam kitab kami yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, kul mata'ud dunya qalil. Katakanlah olehmu bahwa mata benda yang ada di dunia ini sedikit. Benda-benda yang ada di dunia ini sedikit, kata Allah di dalam Al-Quranul Karim. Tapi ketika Allah mempersaksikan, menunjukkan tentang pribadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad di atas akhlak yang agung, akhlak yang besar, akhlak yang mulia. Ketika menyebut akhlaknya Nabi Muhammad, Allah mengatakan agung, besar, mulia. Tapi ketika menyebut benda di dunia ini sedikit. Nah ini yang sedikit saja itu nggak ada kawan. Yang Sayyidina Ali apa? Yang besar. Jelas kami nggak ada kawan. Kami pun nggak ada kawan menyebut benda yang ada di dunia ini. Padahal itu sedikit bagi Allah. Tapi ketika akhlak Nabi Muhammad, Allah mau menyebutnya dengan azim, agung, besar, mulia. Nah ini menunjukkan bagaimana besarnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita menyebutkan keutamaan kelebihan Nabi Muhammad sampai kiamat pun tidak selesai. Karena semua kemuliaan yang ada itu pasti bersumber daripada
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin di sini hanya dua yang ulun sampaikan. Yang pertama, di antara kelebihan keistimewaan Nabi Muhammad itu adalah khairu man yuntasabu ilaihi fid dunya wal akhirah. Bahwa Rasulullah itu sebaik-baik orang yang diintisab, orang yang disandari di dunia dan di akhirat. Setiap orang yang bersandar kepada Nabi Muhammad pasti mulia. Setiap sesuatu yang bersandar kepada Nabi Muhammad pasti mulia di dunia dan di akhirat. Setiap yang ternisbah kepada Nabi Muhammad pasti mulia. Orang menjadi sahabat Nabi Muhammad itu mulia. Kenapa? Karena dia bernisbah sebagai sahabat Nabi Muhammad. Orang menjadi keluarga Nabi Muhammad mulia. Kenapa? Karena dia bernisbah, bernasab kepada Nabi Muhammad. Orang menjadi ulama, orang menjadi tuan guru mulia. Kenapa? Karena dia bernisbah kepada Nabi Muhammad. Para tuan guru, para asatidz, para muallim, orang-orang yang mengajarkan agama itu mulia karena dia bernisbah sebagai warasatul anbiya, sebagai pewaris Nabi. Innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman walakin warasul ilm. Faman akhazahu faqad akhazu bihazzin wafir. Sungguhnya para nabi itu tidak mewariskan harta, tidak mewariskan dinar dan dirham, tapi mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya, maka dia telah mengambil dengan bagian yang banyak. Ulama mulia karena mereka mewarisi warisan Rasulullah, karena mereka menjadi pewaris, sehingga mereka mulia. Jadi semua yang bernisbah kepada Rasulullah itu mulia dunia dan akhirat. Sehingga di dalam cerita yang masyhur yang mungkin sudah sering kita dengar, bagaimana ketika peristiwa Al-Isra wal Mi'raj itu Rasulullah naik ke tempat yang paling tinggi, sampai di tempat yang namanya Raf, itu di atas Arsy. Itu beliau naik masih memakai sandal sedikit. Sedangkan Sayyidina Musa alaihissalam, salah satu Rasul ulul azmi, Rasul pilihan, ketika ada di Wadil Muqaddas Tuwa, di lembah suci Tuwa di Mesir, itu disuruh Allah melepas sandalnya. Bahkan itu diabadikan di dalam Al-Quranul Karim. Ikhlaq na'alaik innaka biwadil muqaddas Tuwa. Kenapa Allah menyuruh melepas sandalnya? Karena itu ternisbah kepada Nabi Musa. Tapi ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam naik sampai langit itu, sampai ke Raf, itu kadang disuruh melepas sandal. Padahal sandal itu kan tempat kotoran. Kita berjalan memakai sandal itu supaya batis kita kada ringan. Artinya yang menghalangi kotoran itu adalah sandal kita. Artinya kotorannya itu menempel di sandal kita. Jelas di sandal itu ada kotorannya, ada debu, ada macam-macam. Tapi ketika itu bersentuhan dengan pribadi Nabi Muhammad, bersentuhan dengan tubuh Nabi Muhammad, sandal itu jadi mulia, sehingga bisa naik ke atas. Makanya itu sangat dianjurkan oleh para ulama. Di rumah-rumah kita itu ada misalun na'li Rasulillah, gambar sandal, baik bentuknya gambar atau yang lain. Misalnya di bahkan di sebagian kopiah itu ada gambar sandal Nabi. Cuma itu jangan sampai dibawa masuk ke dalam WC, karena itu ternisbah kepada Nabi Muhammad. Walaupun sandal itu asalnya rijal, tapi ketika bersentuhan dengan Nabi Muhammad itu menjadi mulia, bahkan sampai ke Arsy. Nah, ini adalah satu gambaran bagaimana mulianya Nabi Muhammad. Ketika sesuatu yang kotor, sesuatu yang rijal, sesuatu yang dipenuhi dengan debu dan lain sebagainya, itu ketika bersentuhan dengan Nabi Muhammad menjadi mulia. Maka ini adalah satu bisyarat, satu kabar gembira kepada umat Nabi Muhammad SAW, bahwa kita
yang mungkin banyak dosa, banyak maksiat, banyak pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita menisbatkan diri sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ada harapan kita juga menjadi mulia bersama dengan Nabi Muhammad. Nah, ini adalah bisyarat bagi umat Rasulullah. Dan kita bersyukur dijadikan Allah sebagai umat beliau. Sehingga di dalam qasidah Al-Burdah dikatakan bi akramir rusuli kunna akramal umami. Dengan sebab sebaik-baik rasul, semulia-mulia rasul, jadilah kita semulia-mulia umat. Nah, ini anugerah yang besar karena kita berintisab sebagai umat Nabi Muhammad. Dan kita berharap bukan hanya sekedar umat Nabi Muhammad, kita juga termasuk min muhibbini Rasulillah, juga sebagai para pecinta Rasulullah. Bukan hanya umat, tapi orang yang mencintai Rasulullah dengan hati dan lisannya. Artinya benar-benar mencintai Rasulullah. Sehingga kita termasuk orang-orang yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama yakhsharul mar'u ma'a man ahab. Hanya saja seseorang itu di akhirat dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintainya. Ketika kita menjadi muhibbin, pecinta Nabi Muhammad, maka kita berharap dikumpulkan juga di akhirat bersama-sama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua yang ternisbah kepada Nabi Muhammad pasti mulia. Yang tidak baik yang ternisbah kepada Nabi Muhammad hanya satu. Sebertaan yang ternisbah kepada Nabi Muhammad baik kecuali satu. Apa itu? Aduhu Rasulillah, musuhnya Rasulullah. Musuh Rasulullah itu pasti akan dibinasakan oleh Allah. Orang yang benci kepada Rasulullah pasti akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu semuanya mulia, semuanya istimewa dan juga akan mendapat kemuliaan bersama dengan baginda Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua adalah khasais, fadail, keistimewaan Nabi Muhammad. Beliau memiliki yang namanya asy-syafa'atul uzma, syafaat yang terbesar, syafaat yang teragung yang tidak diberikan selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Fa iza ja'atis shakhah yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in yawma idzin sya'nu yughni." Ketika ditiupkan oleh Allah trompet yang kedua, shakhah. Ketika Allah menyuruh Israfil meniupkan trompet yang kedua. Ini adalah ketika manusia dibangkitkan dari alam kubur. Karena kita semua pasti akan merasakan yang namanya al-maut, kematian. Kita pasti mati. Tidak ada orang yang tidak merasakan al-maut, merasakan sakaratil maut. Setelah al-maut, kita pasti masuk yang namanya barzakh, alam kubur. Kita mati ini ada tahu apabila kita mati, tapi pasti kita akan mati. Kemudian kita masuk kubur, kita kada tahu berapa lama di alam kubur, tapi kita pasti masuk alam kubur. Setelah kita masuk alam kubur, kita akan dibangkitkan oleh Allah. Itu akan dibangkitkan pada trompet yang kedua. Israfil meniupkan trompet yang kedua, keluar kita. Ketika kita keluar dari alam kubur, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Orang lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi, dari ayah dan ibunya. Wa sahibatihi wa banihi, dari istri dan anak-anaknya. Likulli imri'in yauma idzin sya'nu yughni. Manusia sibuk dengan dirinya masing-masing, kadang-kadang peduli. Kita dulu sayang lawan anak kita luar biasa. Kita sayang dengan orang tua kita luar biasa. Kita sayang lawan kawan kita luar biasa. Kita sayang dengan istri dan lain sebagainya luar biasa. Tapi waktu hari itu kita kada peduli. Masing-masing sibuk dengan dirinya. Yauma idzin sya'nu yughni. Sibuk dengan urusan masing-masing, kada peduli. Guru itu sayang lawan muridnya. Murid sayang lawan gurunya. Pada hari itu kada peduli. Guru kita sibuk, kita pun kada urus guru kita.
kadang mau urusin yang lain masing-masing. Nah, jadi pada waktu yang sangat kacau itu manusia kadang ada arah, kadang ada tujuan, pokoknya lari. Kayak apa caranya lari? Bahkan pada waktu Yaumul Mahsyar itu manusia itu banyak yang dimasak oleh Allah. Artinya wajahnya itu berubah. Ada yang muka kayak babi, ada kayak anjing, ada kayak waring, ada kayak keledai, macam-macam. Ada yang ilatnya tajurur, ada parutnya yang membesar. Jadi macam-macam bentuk manusia. Bahkan ada yang berjalan terbalik, kepala di bawah, garis di atas. Nah, itu keadaan pada waktu di Mahsyar. Pada saat itu dalam keadaan kacau, dan ini dalam alam mahsyar ini disebutkan dalam banyak riwayat itu selama 50.000 tahun. Ada gambaran kita 50.000 tahun di mahsyar dalam keadaan kacau, tidak ada arah. Nah, sampai pada akhirnya manusia itu mendapat petunjuk, mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian manusia itu datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Ini disebutkan dalam hadis sahih. Datang kepada Nabi Adam minta syafaat. Isfa' lana ya Adam. Berilah kami syafaat wahai Adam. Artinya pian ini dari kami. Kebertaan kami ini aku pian. Pian ini orang yang dekat dengan Allah. Orang yang pertama diturunkan Allah ke muka bumi sebagai khalifah. Beri kami syafaat. Lalu jawab Nabi Adam, aku banyak kesalahan. Aku malu dengan Allah. Aku tidak sanggup bermohon, berminta kepada Allah. Izhabu ila Nuh. Pergilah engkau kepada Nuh, karena dia adalah pemilik bahtera keselamatan yang telah Allah selamatkan orang-orang di dalam bahteranya. Datang kepada Nabi Nuh, jawabannya sama. Ya Nabi Nuh, aku tidak sanggup. Aku ada dua kesalahan dengan Allah. Walaupun Nabi itu maksum, artinya kesalahannya itu bukan maksiat, cuma mereka menganggap itu aib, satu kekurangan. Izhabu ila Nuh. Izhabu ila Nuh. Datang kepada Nabi Nuh. Jawabannya sama. Kemudian kata Nabi Nuh, izhabu ila Ibrahim Khalilullah. Pergilah kalian kepada Nabi Ibrahim, karena dia adalah orang yang sangat dekat kepada Allah. Sehingga disebut Khalilullah, temannya Allah. Datang kepada Nabi Ibrahim, jawabannya sama. Izhabu ila Musa. Pergi kepada Musa kalimullah, orang yang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Datang kepada Nabi Musa, orang-orang ini juga memohon syafaat. Jawaban Nabi Musa sama, nafsi. Jangan Musa, diriku aja, aku ngurusi diriku, karena kamu ngurusi orang. Jadi pada waktu kiamat itu semua manusia kadang-kadang kaum bertahan di tempatnya, berdiam di tempatnya, kecuali para nabi. Kalau orang lain sebenarnya berbuka-buka, karena kaum berbeda. Yang kaum bertahan itu hanya para nabi. Di antaranya ya nabi yang didatangi oleh orang-orang tadi. Sampai kepada Nabi Musa alaihissalam, jawabannya sama. Akhirnya Nabi Musa mengatakan, izhabu ila Isa, Ruh Allah. Pergilah kalian kepada Isa, yang disebut Roh Allah, karena Nabi Isa ini lahir tanpa ayah. Langsung roh itu ditiupkan oleh Allah kepada rahimnya Siti Maryam, sehingga lahirlah Nabi Isa alaihissalam. Nah, ketika mereka datang kepada Nabi Isa, ini beda dengan nabi-nabi sebelumnya. Kalau nabi sebelumnya yang didatangi itu di dalam hadis disebutkan itu masing-masing menyebut kesalahannya, menyebut kekurangannya. Tapi Nabi Isa ini lam yazkur dzambahu, dia tidak menyebutkan kesalahannya. Cuma Nabi Isa kemudian mengatakan, izhabu ila Muhammad, pergilah engkau kalian kepada Muhammad. Nah, ketika ini disebut oleh Nabi Isa nama Muhammad, disebutkan arasy itu berguncang, mahsyar itu berguncang, langit dan bumi berguncang ketika disebut oleh Nabi Isa Muhammad. Ketika disebut nama Nabi Muhammad itu, orang-orang yang ada di arasy, yang ada di mahsyar itu ketakutan. Ini bencana apa lagi? Akan terjadi musibah apa lagi? Ketakutan. Nah, ketika mereka dalam puncak ketakutan yang luar biasa, ketika semuanya berguncang, di saat itu terdengar suara yang mengatakan analaha, analaha.
ini bagianku, kata Nabi Muhammad, ini tugasku. Maka orang-orang yang banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad, orang-orang yang cinta dengan Nabi Muhammad, orang-orang yang rindu dengan Nabi Muhammad, itu langsung kenal bahwa ini adalah suara Nabi Muhammad. Saat itu bergembiralah orang-orang yang ada di mahsyar, para pecinta Nabi Muhammad, bahwa ini adalah suara orang yang akan menyelamatkan kami. Ini adalah suara orang yang akan membela kami. Akhirnya mereka pun menyaksikan cahaya baginda Nabi Muhammad. Maka ketika Rasulullah selesai mengatakan ana laha, lalu beliau sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dari lisan Nabi Muhammad, ini disebutkan di dalam hadis, keluar pujian-pujian kepada Allah yang tidak pernah keluar pujian itu selain daripada lisan Nabi Muhammad. Jadi Allah mengilhamkan, mewahyukan pujian-pujian khusus yang hanya keluar dari lisan Nabi Muhammad. Sedangkan Allah pada saat itu ada di puncak kemurkaannya. Tidak pernah Allah murka sebagaimana yang terjadi pada hari mahsyar. Maka ketika mendengar pujian Nabi Muhammad, Allah pun menghentikan kemurkaannya. Lalu Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, irfa' ra'sak sal tu'ta washfa' tushaffa. Wahai Muhammad, angkat kepala engkau, sal tu'ta, mintalah apa yang kau minta akan aku kabulkan. Washfa' tushaffa, berilah syafaat, siapapun yang ingin engkau beri syafaat, maka syafaat engkau aku terima. Maka Rasulullah pun minta syafaat al-uzma, syafaat yang teragung, agar seluruh kedahsyatan yang ada di alam mahsyar itu diangkat oleh Allah, sehingga semuanya yang ada di alam mahsyar itu terbebas daripada huru-hara alam mahsyar, daripada kedahsyatan alam mahsyar, yang mana para nabi pun yang ada di mahsyar itu tidak sanggup menghadapi kedahsyatan mahsyar. Itu diangkat karena Nabi Muhammad. Ini syafaatul uzma, tidak diberikan selain daripada Nabi Muhammad. Tidak ada yang diberikan syafaat al-uzma ini kecuali Nabi Muhammad. Akhirnya terbebaslah manusia, dan manusia menyaksikan pada saat itu, dikatakan oleh para ulama, menyaksikan mazharain azimain, dua penampakan yang paling agung yang tidak pernah mereka saksikan, yaitu yang pertama adalah mazhar min hakikatil Muhammadiyah, penampakan daripada hakikatnya Nabi Muhammad. Yang kedua adalah mazhar min ananiyatin nufus, penampakan daripada keegoisan nafsu manusia. Karena pada waktu itu kita kadang peduli kalau siapapun yang kita urusi diri kita aja. Kita kadang mengurus anak kita, bini kita, dan lain kan kita urus. Kita hanya mengurusi diri kita. Itu adalah egoisnya kita. Allah nampakkan pada hari mahsyar. Dan Allah nampakkan juga hakikat daripada Nabi Muhammad, bahwa yang peduli dengan kita pada hari mahsyar itu hanyalah Rasulullah. Kadang-kadang peduli dengan kita, kadang mengurus kita, abah kita kadang mengurus kita, anak kita kadang mengurus kita. Yang peduli dengan kita hanyalah Nabi Muhammad. Guru kita kadang peduli dengan kita, kita pun kadang peduli dengan guru kita. Yang mengurus kita hanya Nabi Muhammad. Yang mengasihi kita, mencintai kita, mengasihani kita hanya Nabi Muhammad. Nah, ini adalah penampakan hakikat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu baru, setelah peristiwa syafaatul uzma, baru yang lain diizinkan Allah memberi syafaat. Ulama memberi syafaat, para habaib memberi syafaat, para nabi memberi syafaat, para syuhada memberi syafaat. Itu setelah syafaatul uzma. Sebelumnya ada kawa apa-apa. Yang kawa melakukan sesuatu di hadapan Allah hanyalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kedudukan Nabi Muhammad. Jadi dua hal ini yang perlu kita ketahui. Yang pertama, semua yang ternisbah kepada Nabi Muhammad menjadi mulia. Yang kedua, tidak ada yang memiliki syafaat al-uzma selain baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dua hal ini menambah kecintaan kita kepada beliau. Mudah-mudahan kita juga termasuk orang yang pertama bergembira ketika mendengar seruan Nabi Muhammad, ana laha, ana laha. Amin. Ini yang bisa ulun sampaikan dalam kesempatan ini. Salah khilaf, minta maaf, minta redha.
Hakaza minni wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdiruna biha jami'al hajat wa tutahhiruna min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat من جميع خيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعزنا بمجيبة الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.